Oke, halo semuanya. Saya Nanda di sini saya akan memaparkan dan mempraktekkan bagaimana cara membuat store procedure dengan parameter in, out, dan sebuah function. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke MySQL-nya. Lalu masuk ke bin. Nah, langsung saja kita masuk ke server dengan sintaks MySQL root. Oke, kita sudah masuk di MariaDB servernya. Oke, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai store procedure. Apa itu store procedure? Jadi store procedure dalam MySQL merupakan kumpulan pernyataan atau statement yang disimpan dalam sebuah basis data dan terdapat di dalam sebuah blok kode sehingga dapat digunakan atau dipanggil untuk melakukan suatu tugas tertentu. Nah, mirip seperti prosedur dalam bahasa pemrograman, jadi berisikan suatu perintah atau statement yang dapat dipanggil ketika dibutuhkan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ke database terlebih dahulu. Coba saya show databases. Di sini saya akan menggunakan database DB Polyclinic. Coba kita ganti use DB Polyclinic. Oke, sudah terganti. Nah, sekarang di sini saya akan membuat store procedure dengan parameter in yang berisi perulangan while di dalamnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah store procedure yang akan menambahkan data dari suatu tabel yang akan saya buat sekarang, yaitu di DB Polyclinic, yaitu tabel petugas. Nah, di sini saya datanya dari petugas ini saya akan nanti saya masukkan ke mengenai store procedure dengan perulangan while. Oke, di sini 10 not null auto increment. Oke, di sini langsung nama varchar 50, lalu alamat varchar 20, primary key kita set yaitu ID petugas. Oke, berhasil dibuat untuk tabel dari petugas. Sekarang kita langsung ke membuat prosedur, store prosedur, bagaimana cara kita mengisi insert into ke tabel petugas ini. Kita coba cek dulu. Oke, ada petugas auto increment sudah. Nah, sekarang kita langsung aja buat prosedurnya, store prosedurnya. Namun sebelum itu kita mengganti dulu delimiternya menjadi $$ untuk saya. Jadi delimiter itu apa? Delimiter. Jadi delimiter itu adalah suatu penanda berakhirnya suatu statement. Jadi sebelumnya kita menggunakan delimiter yaitu titik koma untuk perintah MySQL SQL. Jadi kita harus memisahkan delimiter untuk prosedur, store prosedur, dan delimiter untuk perintah SQL. Nah, sini saya menggunakan $. Lalu sini saya akan buat prosedur create prosedur. Namanya itu tambah petugas. Lalu kita masukkan parameternya itu in. Nah, parameter in merupakan parameter yang digunakan untuk menginputkan nilai ke dalam satu store prosedur. Lalu nama parameter itu jumlah petugas dan tipe datanya integer. Oke, kita langsung begin. Di sini begin itulah permulaan dari sebuah blok kode dalam store procedure. Nah, di sini saya akan membuat menginisiasi sebuah variables yang bernama ini
tipe data integer. Jadi untuk mendeklarasi variabel kita cukup menuliskan declare i nama variabel. Nah, namun di sini merupakan variabel untuk lokal, jadi tidak bisa dipanggil di luar prosedur itu sendiri. Oke, lanjut, kita isikan variabel tersebut i dengan 0 yang nantinya digunakan untuk membatasi dari perulangan while yang akan kita buat. Oke, kita buat while i kurang dari jumlah petugas. Kita do di sini ketika i kurang dari jumlah petugas, kita lakukan insert into petugas. Apa aja yang kita akan tambah, yaitu ID petugas karena auto increment tidak perlu, kita langsung nama dan alamat. Values-nya langsung aja saya samain aja karena ini menggunakan perulangan yang sama, yaitu nama alamatnya tiganya. Kira habis itu kita i++ atau i plus 1 untuk menghindari infinite loop. Kita end while dan end delimiter. Nah, sekarang kita akan coba jalankan dan panggil, dan kita lihat berapa data yang berhasil ditambahkan ke tabel petugas. Oke, sebelum itu kita ganti delimiternya menjadi titik koma lagi. Nah, sekarang kita akan panggil dengan untuk memanggil sesuatu prosedur, kita gunakan kata kunci call, lalu nama prosedur. Lalu kita isikan berapa, akan mengisikan sebuah data, yaitu di sini saya akan mencoba 3. Lalu kita berhasil 3 rows affected. Nah, sekarang kita bisa lihat select all from petugas. Oke, sudah ada 3 data. Saya coba lagi nambahkan lagi 5. Call tambah petugas, masukkan 5. Oke, select all from petugas. Nah, sudah 8. Oke, berarti berhasil ya. Nah, sekarang selanjutnya saya akan membuat sebuah store procedure dengan parameter out dan berisi pengkondisian case di dalamnya. Sekarang saya akan membuat sebuah kasus di mana nantinya saya dapat memasukkan angka 1, 2, dan 3, maka akan mengeluarkan out, yaitu tambah 1 dari angka yang saya masukkan. Misalnya, saya akan masukkan angka 2, maka akan mengeluarkan angka 3. Saya bisa masukkan angka 1, keluar angka 2, masukkan angka 3, keluar angka 4. Nanti saya akan masukkan default else, yaitu 5. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat create procedure. Nama itu mungkin karena tambah 1, saya kasih tambah 1. Lalu di sini kita kasih parameternya itu out. Nah, parameter out itu merupakan parameter yang kita dapat mengeluarkan suatu nilai, dan kita bisa menangkap nilai tersebut dengan variabel. Oke, kita lanjut. Kita perlu untuk mendapatkan nilai yang inputan, kita tetap menggunakan nilai in dulu, terus nilai in dengan tipe data integer. Lalu kita pakai out dengan tipe data integer juga, kita namain hasil. Lalu kita begin. Nah, kita sini buat pengkondisian case. Kita case dari inputan user, yaitu case nilai. Di sini kata kuncinya when, ketika when itu 1 dan kita set hasilnya dengan 2, karena 1 tambah 1 2. Maaf, oh ya, berarti delimiternya belum diubah ya tadi. Oke, kita ulang ya.
Oke, when 2 dan set hasil sama dengan 3. When 3 dan set hasil sama dengan tambah 1 yaitu 4. Dan di sini kita buat else set hasil sama dengan 5. Kita end case and delimiter. Oke, berhasil. Nah, di sini kita sebelum memanggil prosedur tadi, kita harus membuat kita akan mencoba untuk membuat sebuah variabel yang akan menampung nilai dari hasil. Nah, kita akan membuatnya sekarang. Kita langsung aja untuk mengsetnya juga. Set hasil sama dengan 1. Kita buat 1 ya dulu. Delimiternya belum diubah. Oke. Delimiternya saya ubah dulu. Udah salah tulis. Up. Delimiter. Nah, sudah diubah. Lalu sekarang kita bisa panggil dan memasukkan call nama tambah 1 nama store prosedurnya. Lalu kita masukkan berapa? Kita coba masukkan 3. Harusnya hasilnya 4. Di sini kita masukkan outnya, yaitu hasil yang tadi kita telah buat. Kita enter. Oke, berhasil. Nah, kita di sini bisa melihat hasil dari hasil ini. Select add hasil 4. Oke, berhasil. Kita coba lagi. Tambah 1. Coba kita lagi hasil. Harusnya ini berubah menjadi 2. Select add hasil 2. Oke. Nah, sudah berhasil untuk parameter out. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai parameter in out. Oke. Di sini saya akan memasukkan juga pengondisian if. Di sini saya memiliki tabel bernama TB penyewaan. Jadi di sini saya akan coba describe TB penyewaan, map pembayaran maksud saya, dalam DB poliklinik. Oke, di sini sudah ada di pembayaran, sudah ada. Sekarang kita lihat data yang sudah pernah saya masukkan. TB pembayaran. Nah, di sini terlihat banyak pembayaran. Nah, di sini saya melihat ada angka 25.000 ya, yang di bawah di 50.000 lah, 25.000. Yang akan nantinya saya akan ubah angka di sini menggunakan store prosedur. Berarti ini kita ubah 25.000 yang ini saja dengan ID pembayaran BYR 09. Oke. Nah, nanti kita akan ubah jika dengan kondisi if jika berapa, mungkin di bawah 28.000. Jika di bawah 8.000 maka kita ubah menjadi 50.000. Oke, langsung aja kita buat. Ingat delimiter yaitu $, lalu kita create prosedur dan main ubah jumlah boleh. Lalu di sini kita akan masukkan in out. Nah, parameter in out itu merupakan parameter yang memiliki 2 ya, in dan out. Sama-sama bisa digunakan dengan in, ada out. Mungkin di sini bayar ya, harga bayar. Oke, tipe datanya integer. Lanjut, kita begin. Nah, di sini kita masukkan kondisiannya if, berarti yang dimasukkan nanti harga bayar ya, harga bayar kurang dari berapa ya, 28.000 ya, integer 28.000, dan
if harga bayar kurang 80.000, dan kita set harga bayar karena kurang berapa tadi, kita maunya 50.000. Oke, 50.000. Else, kita buat else. Untuk else nya sendiri saya akan set harganya, harga itu juga misalnya mereka di bawah dari 28.000, di atas 28.000, harga bayarnya tetap harga bayar. And if, lalu and delimiter. Oke, sekarang kita sudah mempunyai store prosedur untuk mengubah harga jumlahnya. Nah, karena tadi yang kita masukkan parameter itu berupa in out, jadi kita harus juga ada parameter atau variabel yang dapat menerima dari parameter in out tersebut. Nah, di sini kita langsung saja buat variabel yang bisa menampung dari data dari sini. Misalnya tadi mana? Nah, 25.000 ini yaitu BYR 09. Kita bisa menginput ke parameter tadi yaitu 25.000 dari BYR 09. Nah, kita coba untuk membuatnya. Nanti kita buat select jumlah. Kita pakai jumlah aja. In select jumlah into itu kita masukkan ke sebuah variabel. Nah, variabel add di sini yang berarti variabel global yang kita bisa akses dari mana saja. Lalu kita lanjutkan. Sebelumnya maaf, saya belum membuat delimiter yang mengubah ya, tidak apa, pakai yang $, saja. From tipe pembayaran, where ID pembayaran 25.000. Oke, BYR 09 itu bertipe char, berarti gini ya, 09. Oke, saya ganti dulu delimiternya. Nice. Oke, di sini saya untuk mengecek, kita kan ngecek dulu ya berapa yang kita into tadi jumlah BYR. Kita dengan select seperti biasa jumlah BYR. Oke, 25.000. Oke, kita sudah sekarang udah bisa kita gunakan, dan kita akan masuk dan kita akan panggil sekarang untuk parameter store prosedur dengan parameter harga bayar. Akan saya masukkan ke sana. Seperti biasa kita gunakan function call, lalu ubah jumlah in out. Salah. Jumlah tadi apa? Jumlah bayar ya. Jumlah bayar. Oke, mungkin. Nah, coba. Oke, berhasil. Sekarang harusnya sudah berubah ya. Kita select add jumlah bayar. Oke, sudah berubah jadi 50.000. Mungkin saya akan mencoba lagi dengan yang lainnya, yaitu coba kita yang lebih besar ya, BYR 44. Kita buat select jumlah into jumlah BYR 2, boleh from TB pembayaran, where ID pembayaran sama dengan BYR 0. Berapa ya? Berapa tadi yang lebih? 44. Oke, coba. Oke, mau sekarang kita call ya langsung. Berarti call jumlah ya. Jumlah jadinya add jumlah bayar. Oke. Oke, mau sekarang kita cek, harusnya ini tetap karena sesuai dengan kita masuk ke else ini
karena tidak lebih dari, tidak kurang dari 28.000. Oke, berhasil untuk parameter in out. Selanjutnya yang terakhir saya akan mencoba untuk menggunakan function. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk membuat function yang berisikan perulangan repeat, berupa perulangan looping repeat, dan sederhana saja function ini akan mengambil input sebuah angka dan menampilkan semua angka tersebut. Jadi satu persatu, misalnya saya akan memasukkan input angka 10, nanti akan muncul yaitu 1, 2, 3, 4, 5, menunjukkan 9, 10, dan saya akan concat dan memisahkannya dengan enter, spasi. Oke, langsung aja kita create untuk function create function. Sebelumnya, untuk perbedaan dari function dan store procedure mungkin tidak jauh. Yang sangat perbedaan utamanya antara function dan prosedur adalah terletak pada nilai yang dikembalikan atau adanya nilai return value. Jadi function memiliki suatu nilai yang dikembalikan, sedangkan prosedur tidak. Oke, lanjut saja ke function, lalu kita tampil angka namanya, lalu kita masukkan inputan yang menerima angka. Nah, di sini kita returns dengan s, apa tipe data yang akan bakal kita return. Nah, di sini saya akan mereturn tipe data varchar karena nanti akan menjadi angka yang banyak dan berurutan seperti yang saya bilang tadi, yaitu varchar 100. Coba cukup begin. Sekarang kita declare untuk variable i lagi. Defaultnya saya kasih berapa ya, biar supaya tidak 0 kita kasih 1. Oke. Ternyata gini ya belum ya guys. Oke, delimiter. Oke, kita lanjut. Tampil angka, lalu kita masukkan parameternya angka, returnnya seperti tadi yaitu varchar 100. Kita begin, lalu kita declare i integer, defaultnya 1. Lalu kita declare lagi untuk keluarannya itu varchar yang nanti berbentuk char, karena nanti kita akan urutkan dan satukan dengan spasi. Defaultnya kosong dulu. Oke, di sini saya langsung aja kan saya berikan perulangan repeat, yaitu repeat untuk pengisian pengeluaran tadi. Kita set keluaran, lalu kita menggunakan fungsi dalam MySQL yaitu concat. Kita concat keluaran dengan i dengan spasi. Kita spasi. Oke. Nah, lalu kita balik i-nya kita tambahkan lagi, set i plus 1 supaya untuk menghindari infinite loop. Nah, di sini kita until sampai i-nya itu lebih besar daripada angka. Kita repeat sampai selama i-nya masih besar dari angka, kita repeat. Kalau lebih besar sudah kita end repeat. Nah, oke, di sini terakhir kita mereturn nilai dari keluaran yang akan ditangkap nantinya. Lalu kita ke n. Oke. Sekarang untuk memanggil fungsi sedikit berbeda. Di sini prosedur kita menggunakan call
Nah, untuk fungsi sendiri kita akan menggunakan select. Nah, nama fungsinya kita masukkan 10. Kita coba apakah berhasil. Delimiternya oke. Di sini tampil angkanya 1, 2 sudah dipisahkan dengan spasi. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba yang lain. Select, tampil angka 20. Oke, belum. Nah, oke, sudah tampil dengan baik untuk function dari MySQL. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.